Kejadian ini berawal ketika saya masih berusia belia sekitar berumur 3 hari. Pada tahun 2003, berawal dari kunjungan beberapa orang keluarga inti ke salah satu rumah kerabat yang kebetulan memiliki anak usia belia juga yang beda 1 bulan dengan saya. Jadi di posisi itu di rumah tinggallah hanya ibu saya, bibi saya, sepupu saya yang umurnya lebih tua 3 tahun dari saya, dan saya yang notabene masih umur 3 hari. Tepat pada tanggal 30 Desember di hari Senin malam Selasa, di jam 3 dini hari, sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara. Nah ya, mirip suaranya dengan itu, namun masih dalam suara yang kecil. Orang yang pertama mendengar suara itu adalah ibu. Di situ ibu dan juga bibi dan sepupu nih tidur di suatu kamar yang letaknya berada di bagian depan rumah. Pada zaman dahulu, rumah-rumah itu belum memiliki gorden, tetapi masih diganti dengan kain. Nah, ketika ini, di jam 3 ini, tiba-tiba dari kejauhan terdengar sayup-sayup suara perempuan menangis yang menyerupai dengan suara kuntilanak. Dari jauh sudah terdengar suara itu, seperti ya, suaranya mirip seperti itu. Nah, karena ibu pertama kali mendengar, bergegaslah ibu untuk membangunkan bibi, karena ibu juga merasa takut ketika mendengar suara itu. Yang pertama takut, yang kedua penasaran itu siapa. Akhirnya bangunlah bibi, dan akhirnya bibi juga mulai merasa panik. Akhirnya memutuskan juga untuk membaca surat-surat yang mereka hafal, dari mulai An-Nas, Al-Ikhlas, sampai dengan ayat kursi dan lain sebagainya yang hafal. Karena hanya berempat yang ada di ruangan itu, dan yang mendengar itu hanya ibu dan bibi, sedangkan sepupu aku ini dia juga dalam kondisi tidur. Di situ suara itu semakin mendekat dan suaranya semakin jelas terdengar di telinga. Dan beberapa saat setelah suara itu terdengar dari kejauhan, akhirnya dia mendekat dan ya, suara itu berhenti di depan jendela dengan suara yang semakin melengking dan suara yang semakin menakutkan, ditambah dengan suara-suara dari luar, suara jangkrik ataupun suara kucing yang sedang bertengkar. Keadaan tersebut membuat suasana semakin panas dan juga menakutkan, membuat bacaan-bacaan dari mulut ibu dan bibi semakin keras dengan harapan makhluk tersebut bisa segera pergi dari depan jendela tersebut. Namun bukan semakin pergi, tapi makhluk tersebut malah semakin mengeraskan suaranya hingga mengganggu pendengaran. Ibu dan bibi semakin panik dan juga bergemetar karena merasa takut akan adanya gangguan tersebut. Bukan hanya takut karena diganggu makhluk tersebut, tapi karena takut anak-anak yang masih berusia kecil ini
diculik oleh hantu tersebut, karena rumornya di zaman dahulu jika ada makhluk tersebut sering dikaitkan sering menculik anak yang masih berusia belia. Bacaan semakin dikeraskan dan juga ketakutan semakin besar. Akhirnya setelah beberapa lama diam di depan jendela dengan suara yang semakin besar dan suara yang melengking menakutkan, makhluk tersebut mulai berjalan menjauh dan suaranya semakin lama semakin mengecil. Akhirnya perasaan lega mendatangi ibu dan bibi pada saat itu, karena notabene ya cuma mereka yang mendengar. Mau meminta tolong pun rasanya tidak akan ada yang mendengar, karena pada saat itu posisinya sudah malam. Akhirnya setelah makhluk itu menjauh, sedikit kelegaan dalam hati mulai merasuki hati bibi dan ibu, dan ditambah dengan azan subuh. Akhirnya mereka bisa bernapas dengan lega. Setelah kejadian malam tadi, pada jam 6 pagi atau jam sekitar setengah 7, seperti biasa bibi pergi ke depan untuk membersihkan rumah seperti menyapu. Dan yang mengejutkan, dari depan rumah sampai dengan jendela dan ujung rumah banyak darah berceceran. Entah itu darah apa, yang pasti setelah kejadian itu darah itu terlihat nyata. Dan darah itu bukan hanya dilihat oleh ibu dan bibi, namun dilihat juga oleh tetangga. Dari situlah baru rame gitu kan. Wah, kenapa nih, ada apa nih? Nah, tetangga mulai pada bingung. Emang semalam ada apa? Dan yang mengejutkan, yang mendengar kejadian tersebut, yang mengalami kejadian tersebut hanya ibu dan juga bibi. Yang lain mereka tidak mendengar, seolah telinga mereka tertutup rapat. Bisa bayangin kan keadaan di mana cuma 2 orang yang sadar pada malam itu bertarung habis-habisan untuk melawan makhluk tersebut. Nah, untungnya makhluk tersebut mengalah gitu dan pergi menjauh dari rumah nenek. Bersyukur banget. Setelah kejadian ini menjadi pelajaran tersendiri bagi keluarga besar untuk meningkatkan kewaspadaan serta keimanan kami semua terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar selalu terjaga dari hal-hal tersebut. Cerita tersebut mungkin telah berlalu sekitar 17 tahun, namun ingatan menyeramkan tersebut masih terus terpatri di dalam memori-memori keluarga yang pernah mendengar cerita ini, terutama di dalam memori bibi dan juga ibu. So, bagi kalian yang suka akan cerita tadi, boleh like, comment, and subscribe. Ceritakan cerita-cerita horor kalian juga di kolom komentar. So, see you the next video. Dadah!